warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran seni budaya. Setelah pertemuan beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang tari. Hari ini kita masih akan membahas tentang tari, yaitu tentang komposisi tari kelompok. Bagaimana sih caranya membuat komposisi tari kelompok? Simak terus videonya sampai selesai ya. Selamat belajar! Selamat datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran seni budaya, yaitu komposisi tari kelompok. Untuk apa sih belajar komposisi tari kelompok? Nah, bagi kalian yang sudah pernah menyaksikan pertunjukan, kemarin saya sudah memberikan beberapa contoh tentang pementasan rampak bedug. Di sana ada tampilan-tampilan rampak bedug yang menarik itu apa sih? Nah, ada komposisi kelompoknya, di mana tarian itu tidak monoton, misalnya hanya berbaris saja dari awal sampai akhir ya. Itu tentunya akan sangat membosankan. Nah, bagaimana sih caranya membuat variasi? Makanya hari ini kita bahas tentang komposisi tari kelompok. Sebelum lebih jauh kita membahas komposisi tari kelompok, kita bahas dulu apa itu tari kelompok. Nah, bisa kalian baca ya. Di sini tari kelompok tidak hanya diperagakan oleh satu orang penari. Artinya tari kelompok itu ditarikan lebih dari satu orang penari. Peragaan tari kelompok itu dilakukan oleh banyak penari. Kalau lebih banyak lagi disebut dengan tari massal. Dan di sini kita akan bahas tari kelompok dulu. Nah, oleh karena itu untuk mencapai keindahan dalam sebuah tarian kelompok itu kita harus memperhatikan komposisi gerak yang dilakukan oleh penari. Kalian bisa perhatikan gambar di sini. Ini adalah contoh tari kelompok. Ketika mereka sedang bergerak menari, bayangkan semua penari ini posisi level tari geraknya sama misalnya. Dan mereka hanya berbaris saja, tentunya tidak akan terlihat seindah ini. Diaturlah komposisinya sehingga bisa terlihat indah seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang komposisi tari kelompok menurut Sudarsono. Menurut Sudarsono, komposisi tari kelompok ini terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama adalah disebut dengan kesatuan atau unity. Yang kedua adalah selang-seling atau alternate. Yang ketiga adalah terpecah atau broken. Kemudian yang keempat adalah silih berganti atau canon. Dan yang terakhir adalah keseimbangan atau balance. Nah, gimana sih kesatuan itu? Selang-seling, terpecah, silih berganti, dan keseimbangan. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari kesatuan atau unity. Dalam komposisi tari kelompok, gerak tari yang dilakukan oleh setiap penari harus memiliki kesatuan. Nah, kesatuan yang dimaksud tidak hanya dalam memperagakan gerakan yang sama, tapi kesatuan juga harus terlihat pada saat penari melakukan gerak yang berbeda dengan posisi yang berbeda pula. Jadi tari kelompok ini tidak masing-masing ya, kalaupun geraknya ada yang berbeda tetap harus memiliki satu kesatuan. Kalian bisa lihat dan perhatikan gambar contoh dari gerak yang memiliki unsur kesatuan atau unity. Pada gambar sebelah sini ya terlihat geraknya sama, yaitu tangannya diangkat ke depan, posisi melingkar dengan gerakan yang sama. Jadi gerakannya sama, hanya arah hadapnya yang berbeda. Maka mereka terlihat seperti menyatu. Begitu pula dengan gambar yang berikutnya. Ini kesatuan pada dua komposisi yang berbeda dengan gerakan yang berbeda. Jadi di sini gerak-geraknya ada sedikit perbedaan dan mereka arah hadapnya juga berbeda, tapi terlihat memiliki satu kesatuan. Nah, itu contoh dari kesatuan atau unity. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut ke komposisi tari berikutnya, yaitu selang-seling atau alternate. Komposisi gerakan pada tari kelompok kadang harus dibuat selang-seling. Peragaan gerak dengan variasi komposisi akan membuat sebuah karya tari menjadi lebih indah. Walaupun diperagakan secara selang-seling, namun harus tetap kelihatan menyatu. Jadi unsur unity tadi tidak hilang ya. Misalnya,
gerak penari pertama, ada 4 penari ya. Misalnya gerak penari pertama itu berbeda dengan penari kedua, namun penari ketiga sama nanti dengan gerakan penari ke-1 tadi. Nah, gerakan penari kedua sama dengan gerakan penari keempat. Lebih jelasnya lihat ya, perhatikan di gambar berikut ini. Ini adalah contoh gerak tari saman dengan 3 variasi gerak. Ketika penari nomor 1 misalnya yang ke atas, nomor 2 ke bawah, dan nomor 3 ke belakang. Ya, ini bergantian. Ini sama dengan ini, yang ini sama dengan yang ini, yang di belakang sama dengan yang bagian belakang juga. Jadi di sini ada 3 pola gerak. Kalau kita sebut ABC, itu terus bergantian ABC gitu ya. Nah, ini selang-seling. Sampai sini jelas ya. Banyak contoh gerak lain yang selang-seling, nanti kalian bisa cari di Google atau di YouTube atau di beberapa video. Ada beberapa gerak yang dilakukan secara selang-seling. Kita lanjut ke komposisi tari berikutnya, yang ketiga, yaitu terpecah atau broken. Nah, gerak pada komposisi tari kelompok kadang dilakukan secara terpecah. Sebagai contoh, penari melakukan gerak dengan posisi melingkar, kemudian dengan tiba-tiba penari bergerak sendiri-sendiri menuju posisi berikutnya. Ya. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar. Di sini terlihat posisi awalnya seperti ini, kemudian tiba-tiba terbuka dan seperti terpecah ya. Nah, ini untuk contoh gerak broken. Bisa kalian perhatikan juga pada gambar berikutnya. Di sini terlihat masing-masing penari memiliki gerakan yang berbeda-beda, seperti terpecah, tapi tetap dalam satu nuansa kesatuan tema tarinya. Ini disebut dengan gerak broken. Ini broken ya dalam komposisi tari. Kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan gerak silih berganti atau biasanya disebut dengan canon. Fotokopian ya. Ini gerak silih berganti atau canon. Nah, canon adalah komposisi di mana 1 atau 2 gerak diulang atau dimulai oleh penari-penari tertentu secara silih berganti. Sebagai contoh, untuk melakukan gerakan gelombang air misalnya, penari yang terdiri atas 3 orang dapat memperagakan gerak secara silih berganti. Lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini misalnya ada 3 penari. Mulai dari penari pertama mengangkat tasnya, kemudian disusul dengan penari kedua, dan disusul oleh penari ketiga secara bergantian. Nah, ini disebut dengan gerakan canon. Paham ya? Kalau di dalam jari, misalnya ini ketika kita melakukan canon itu menutup misalnya satu persatu. Nah, itu disebut dengan canon. Ya. Lanjut ya. Nah, berikutnya adalah balance atau keseimbangan. Dalam komposisi kelompok harus ada keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud yaitu keseimbangan posisi penari pada saat melakukan gerak tari dan keseimbangan gerak yang dilakukan oleh penari. Jadi harus seimbang komposisinya ketika kita membuat komposisi tari kelompok. Nah, coba perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada contoh gerak tari yang memperhatikan keseimbangan. Nah, dilihat dari posisi penari yang ini seimbang ya. Nah, biar dia seperti membentuk lingkaran. Kemudian yang sini juga seimbang. Ketika ini posisinya sebelah kiri, ini sebelah kanan gerak seperti ini diseimbangkan dengan yang ini. Kemudian yang ini yang bagian tengah naik ke atas. Sehingga kita melihat komposisinya balance, seimbang. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya di kolom komentar ya. Nah, demikianlah tadi pembahasan tentang komposisi tari kelompok. Ada 5 ya. Silahkan kalian ulangi lagi videonya. Bila ada yang hal-hal yang kurang jelas saya sampaikan tadi, bisa kalian ulangi lagi sehingga kalian bisa lebih memahaminya. Atau kalian juga bisa mencari dari sumber-sumber lain. Nah, untuk pertemuan kali ini tugasnya berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Tugasnya hari ini adalah kalian mengamati video ya. Amati video tari, nanti linknya bisa kalian lihat di atas video ini atau di dalam deskripsi pada video pembelajaran hari ini di YouTube ini. Kamu lihat di deskripsinya ada beberapa link saya tampilkan. Di sana ada beberapa video tari. Kamu amati, kemudian kamu cari dan temukan beberapa jenis komposisi tari kelompok pada video tersebut. Ini
minimalnya ada 4. Misalnya ada yang Unity, ada yang Canon, ada yang Balance, ada yang selang-seling misalnya, atau alternate. Kalian cari di dalam video tersebut, kemudian kamu screenshot. Misalnya ketika ada gerakannya, oh ini alternate, kemudian kamu screenshot. Nah, nanti dari 4 gambar yang kamu screenshot itu, kamu satukan, kamu buat kolase dan kirim ke GC. Ya, kamu kasih keterangan di dalam foto tersebut. Ini contohnya seperti ini ya. Ini hasil screenshotan dalam video tari Mojang Priangan yang ada pada YouTube SMA 4 ini ya, SMA 4 Pandeglang ya. Nah, di sini contohnya misalnya ini contoh gerak kesatuan, yang ini contoh gerak selang-seling, yang ini contoh gerak keseimbangan, dan yang ini sini berganti. Oke. Demikian tadi penjelasan dan tugas yang saya berikan untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar dan semoga kalian masih tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.